Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali untuk berbagi seputaran gangguan asam lambung ke Tansienti yang pernah saya alami. Dan untuk kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana proses penyembuhan yang saya jalani. Semoga saja bisa memotivasi teman-teman untuk tetap semangat dalam menghadapi gangguan ini hingga membaik dan sembuh. Amin ya robbal alamin. Jadi untuk teman-teman yang masih merasakan banyak sensasi ya, sensasi dari asam lambung itu kan dari ujung kaki sampai dengan ujung kepala ya. Belum lagi sensasi psikisnya ya, karena gangguan asam lambung, birth anxiety bukan hanya di fisik saja ya, yang kita merasa terganggu ya, tapi di psikisnya juga banyak pikiran-pikiran negatif ya, banyak kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan ya. Nah, untuk teman-teman nih yang masih merasakan banyak sensasi itu ya, usahakan teman-teman itu tetap mulailah berlatih untuk beraktivitas ya. Aktivitas apa yang harus teman-teman lakukan? Disesuaikan saja dulu ya, semampu kita, sebisanya kita dulu. Jadi ajak badan kita untuk bergerak. Supaya apa teman-teman? Untuk penderita gangguan asam lambung, birth anxiety ini kan biasanya malas ya, malas melakukan sesuatu hal yang baru. Jadi pinginnya itu ya terasa nyaman di satu tempat itu ya, teman-teman itu akan lakukan itu terus. Nah, ini perlu teman-teman itu sadari ya, bahwa ketika kita hanya berdiam diri saja yang menurut kita nyaman, contoh misalkan saya nyamannya hanya di dalam rumah, tiduran, rebahan, itu usahakan teman-teman itu untuk keluar. Karena apa? Karena untuk kita bisa normal lagi, kita bisa pulih lagi, kita itu butuh latihan untuk bersosialisasi ya teman-teman ya. Dan teman-teman itu mulailah untuk tidak menakutkan atau mengkhawatirkan secara berlebihan tentang sensasi-sensasi itu, karena teman-teman itu sudah merasakan sensasi itu kan bukan 1 hari 2 hari, teman-teman merasakan sensasi itu sudah mungkin berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Tapi ketika teman-teman itu masih sering menakutkan itu ya, masih sering mengkhawatirkan itu ya, jangan-jangan nanti akan begini, jangan-jangan nanti akan begitu, jangan-jangan saya kena sakit ini, jangan-jangan saya kena sakit itu, nanti teman-teman malah akan semakin lama ya proses sembuhnya. Jadi mulailah untuk keluar dari rumah, aktivitas sebisanya ya, sebisanya saja ya. Cukup jalan kaki ya, sosialisasi. Baru bisanya misalkan 50 meter, balik lagi. Besok dicoba lagi ya teman-teman. Yang penting teman-teman itu jangan putus asa, harus ada semangat. Karena semangat itu adalah bagian dari proses penyembuhan ini. Semangat itu akan memunculkan energi yang positif. Tapi ketika kita hanya meratapi, hanya mengeluh tentang sensasi-sensasi yang kita rasakan setiap hari itu justru akan semakin memberatkan pikiran kita, membebani pikiran kita, dan proses penyembuhannya juga akan semakin lama, ya teman-teman ya. Jadi teman-teman mulailah pahami, sensasi-sensasi yang kita rasakan dalam proses pemulihan, dalam proses penyembuhan, itu memang tetap akan ada ya teman-teman ya. Jadi bukan berarti kita itu memulai aktivitas itu dalam kondisi kita sudah tidak ada sensasinya. Justru sensasi-sensasi itu akan hilang satu persatu ketika kita sudah mulai beraktivitas, kita mulai melatih untuk bekerja ya, kita melatih untuk bersosialisasi. Itu lama-kelamaan nanti teman-teman itu sensasi-sensasi yang dirasakan itu, dengan teman-teman juga tetap menerapkan pola hidup sehatnya ya, dari menjaga pola makannya ya, memperbaiki pola hidupnya, memperbaiki pola pikirnya, nanti secara bertahap ya, perlahan ya, itu akan ada perubahan ya. Bukan berarti ketika teman-teman itu menjalankan ya pola hidup sehatnya ya, termasuk menjaga pola makannya itu, memperbaiki pola hidup dan pola pikirnya itu ya, teman-teman juga nanti juga akan menemukan sesuatu yang mungkin teman-teman itu juga tidak pernah terpikirkan gitu. Bagaimana cara lepas dari gangguan ini? Nanti teman-teman itu akan menemukan itu ya. Jadi untuk teman-teman nih ya, pokoknya batasan untuk kita menjalankan 3P itu ya, pola hidup sehat itu tidak terbatas ya. Bahkan untuk menjalankan pola hidup sehat itu ya, 3P itu sebenarnya juga bukan hanya untuk menderita gangguan asam lambung saja ya, GERD saja atau anxiety saja, tapi itu juga untuk orang-orang normal pun itu juga bagus ya. Karena sembuh dari gangguan ini kan tidak instan ya teman-teman ya, ini perlu proses. Jadi teman-teman harus sadari dan teman-teman harus pahami,
Sensasi-sensasi yang teman-teman rasakan itu, saya dulu juga pernah merasakannya teman-teman ya. Sampai benar-benar nggak bisa aktivitas pun saya itu merasakannya ya. Tapi semakin saya meratapi, semakin saya itu membayangkan yang enggak ya, pikiran negatif selalu muncul ya. Selalu was-was, selalu khawatir, selalu curiga ya, selalu berandai-andai gitu ya. Berandai-andainya tapi ke sesuatu hal yang sifatnya itu negatif ya teman-teman. Jangan-jangan nanti saya nggak sembuh, jangan-jangan ini sudah mau mati, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman tidak mulai berlatih untuk beraktivitas, yang hanya adalah menambah pikiran-pikiran negatif itu akan muncul. Jadi mulai sekarang, teman-teman coba pahami bahwa pemulihan atau penyembuhan dari gangguan ini ya, itu kita itu perlu melatih ya, teman-teman, melatih, ajak badan kita bergerak, melatih beraktivitas. Jadi ketika teman-teman itu hanya mencari obat yang ketika obat itu diminum ya 1, 2, atau 3 hari bisa sembuh. Saya pun dulu juga nyari sama seperti itu ya teman-teman ya. Tapi saya tidak menemukan obat yang benar-benar bisa bikin saya itu sensasi itu hilang ya. Itu nggak ada ya teman-teman ya. Bukan nggak ada ya, tapi saya tidak menemukannya gitu. Kalau memang sudah ada yang bisa menemukan dengan ketika minum obat tertentu itu hilang semua sensasinya ya, ya mungkin sekarang itu banyak orang yang penderita gangguan asam lambung GERD anxiety itu udah sembuh ya, jarang lagi ada keluhan-keluhan ya. Tapi sepengalaman saya memang ya obatnya itu ya dari diri kita sendiri ya teman-teman ya, ketelatenan kita, keuletan kita gitu ya dalam kita menjalani proses latihannya ya untuk menunjang kesembuhannya, itu yang menurut saya itu penting ya teman-teman ya. Jadi balik lagi ketika teman-teman itu menanyakan obatnya apa mas, obatnya apa, kalau sensasi ini muncul obatnya apa, obat bisa dikonsumsi untuk meminimalisir ya sensasi-sensasi yang muncul itu ya. Tapi sensasi-sensasi itu nanti bisa akan balik lagi ketika obatnya reda, sensasinya balik lagi. Jadi kalau kita belum sepenuhnya pulih ya, kecemasan belum sepenuhnya terkendali, kita masih sering takut, masih sering was-was, sering khawatir dengan kondisi kesehatan kita, dengan kondisi ekonomi kita, dengan kondisi pekerjaan kita, dengan masa depan kita, itu juga nanti akan menimbulkan gejala-gejala yang kita rasakan setiap hari gitu ya, sensasi-sensasi itu. Jadi dengan kekhawatiran, kegelisahan, akhirnya asam lambung itu jadi tidak normal lagi. Akhirnya muncullah sensasi lagi. Jadi akan muter-muter seperti itu terus ya teman-teman ya. Jadi mulai sekarang, ayolah teman-teman ya. Jangan malas untuk berlatih dan mulai kurangi untuk mengeluh. Jadi lebih banyak actionnya ya teman-teman ya. Oke, hari ini memang gemeter, pusing, kepala ya. Bawa keluar rumah aja, walaupun nggak harus jalan kaki ya, keluar rumah ya, supaya apa, supaya pandangan kita ya bisa lebih fresh gitu ya, karena kalau di dalam rumah ya kita itu melihatnya itu terus, dan itu bisa bikin kita itu jadi tambah stres ya. Nah untuk teman-teman yang mungkin nih ya, saya takut pingsan, saya takut apa namanya nanti jadi nggak sadarkan diri kalau dibawa jalan karena saya berdiri saja sudah sempoyongan ya. Saya dulu juga pernah berpikir seperti itu, akan tetapi ya teman-teman, setelah kita coba itu akan beda ceritanya. Tapi teman-teman perlu ketahui, ketika kita mencoba beraktivitas, mencoba keluar dari rumah, mencoba jalan kaki, itu pasti sensasinya akan luar biasa sekali. Saya kasih tahu ke teman-teman karena itu pengalaman saya ya teman-teman ya. Tapi jangan jadikan sensasi-sensasi yang muncul itu ya, itu jadi apa, bikin takut teman-teman ya. Wajarlah ketika kita baru memulai ya, sensasinya mungkin tidak begitu tinggi intensitasnya ya. Tapi ketika kita bawa keluar rumah, ketika kita bawa jalan-jalan, kok malah pusing banget, kok mau jatuh, kok mau ambruk, kok mau sempoyongan, itu nggak apa-apa ya teman-teman. Itu reaksi tubuh kita ketika kita sudah berlama-lama di dalam rumah tanpa ada pergerakan ya, tanpa ada aktivitas fisik yang mungkin yang sebelumnya itu sudah sering kita kerjakan setiap hari, dan kita baru memulai lagi dalam kondisi kita mengalami gangguan ini, ya pasti akan ada efek ya teman-teman. Jadi teman-teman mulai pahami, jangan bosan-bosan untuk berlatih. Karena apa? Dengan berlatih aktivitas itu ya teman-teman, nanti itu akan terbiasa. Kalau teman-teman terbiasa itu, lama kelamaan juga teman-teman akan bisa menghandle
sensasi-sensasi yang teman-teman rasakan, keliengan, sempoyongan, oh ya intensitas lagi tinggi, oh ya saya bawa istirahat dulu, saya bawa duduk dulu. Dari situlah nanti teman-teman itu akan menemukan ilmunya, teman-teman itu akan menemukan caranya, cara bagaimana mengendalikan sensasi-sensasi itu. Ketika sensasi-sensasi itu, kecemasan juga mulai terkendali, ya kekhawatiran ketakutannya itu juga mulai menurun, asam lambung nanti juga akan sedikit demi sedikit itu mulai normal, asam lambung mulai normal ya, kita mulai merasa enak, kecemasannya juga mulai menurun, mental kita bertambah, insya Allah itu juga akan sembuh ya teman-teman. Jadi itu teman-teman tetap semangat. Kalau teman-teman memang sudah periksa ke dokter ya, didiagnosa, jangan didiagnosa ada mungkin ada radang lambung, ada luka lambung, jangan deh, ada radang lambung, luka lambung, atau tukak lambung, ya itu diobatin, nggak apa-apa ya teman-teman, ikutin arahan dari dokter ya. Kalau misalkan ada luka fisiknya itu ya diobatin dulu, karena dengan adanya luka fisik itu teman-teman juga biasanya akan semakin kepikiran, was-was jadi tak bertambah ya, kekhawatiran jadi bertambah. Periksakan dulu, terus diobatin dulu, nggak apa-apa, itu akan sembuh ya teman-teman ya. Biasanya yang susah itu adalah ketika muncul sensasi itu dari pikiran kita ya teman-teman, artinya anxiety itu kekhawatiran kekhawatiran, kegelisahan ya, ketakutan yang berlebih ya tentang sesuatu hal yang sifatnya sebenarnya belum tentu terjadi tapi kita sudah pikirkan, itu biasanya banyak muncul sensasi karena asam lambung kita jadi nggak normal karena kita kepikiran terus ya teman-teman ya. Itu yang susah sembuhnya ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman sudah sampai ada luka fisiknya ya, ada radang, ada tukak lambung atau apa, itu diobatin dulu ke dokter ya. Itu ada obatnya ya teman-teman. Intinya teman-teman itu tetap semangat ya. Semakin teman-teman berlatih ya setiap hari, itu teman-teman nanti akan punya cara tersendiri bagaimana menangani sensasi itu. Karena obatnya dari diri kita sendiri ya teman-teman ya. Jadi tetap semangat ya, insya Allah nanti teman-teman juga akan membaik dan sembuh. Salam sehat dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.